pada pukul 13 waktu Indonesia Barat kita akan ada acara dialog interaktif dengan Kejaksaan Negeri Ketapang. Dan saat ini di studio kita yang beralamat di Jalan Manunggal nomor 19 Sukadana telah hadir dua orang narasumber kita. Yang pertama ada Bapak Nafa Setia Muhammad Batistuta, Sarjana Hukum. Beliau adalah Kepala Subseksi Pertimbangan Hukum Bidang Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara. Selamat datang di studio RKU. Selamat siang, Bu. Kemudian yang kedua ada Bapak Junior John Watumeten, Sarjana Hukum. Beliau adalah Jaksa Fungsional di Bidang Intelijen. Selamat datang Bapak di studio RKU. Terima kasih, Bu. Baik, seperti yang kami informasikan, jadi untuk acara dialog interaktif kita edisi hari ini kurang lebih 1 jam atau 60 menit ke depan sampai ke pukul 14 waktu Indonesia Barat. Selamat siang para pendengar setia Radio Kayong Utara. Semoga di siang hari yang cerah ini selalu berada dalam naungan perlindungan cinta kasih Tuhan. Dan kita juga sudah menyatakan kepada pendengar bahwa untuk edisi hari ini tema yang akan kita bahas yaitu tentang generasi milenial tangguh dari ancaman narkoba. Mungkin untuk mengawali coba kita bisa dijelaskan terlebih dahulu tentang apa sih yang dimaksud dengan kejaksaan. Baik, Ibu. Kejaksaan adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang, berdasarkan pasal 11, berdasarkan undang-undang nomor 11 tahun 2021 tentang perubahan undang-undang nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Dalam penjelasan pada bagian umum menjelaskan kedudukan dan peran Kejaksaan RI sebagai lembaga negara pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan yang bebas dari kekuasaan pihak manapun, yakni dalam yang dilaksanakan secara merdeka, terlepas dari pengawasan pemerintah dan pengawasan lainnya. Kejaksaan sendiri memiliki tugas dan wewenang berdasarkan Undang-Undang 18 tahun 2021 tentang bidang pidana, bidang perdata, dan bidang ketertiban dan keamanan umum. Mengenai prosedur penanganan perkara, ada mekanisme penyelidikan yang kemudian akan dilanjutkan dalam mekanisme penyidikan, merupakan pemeriksaan berkas perkara dan mengambil keputusan untuk menyatakan berkas perkara lengkap atau mengembalikan berkas perkara kepada jaksa penyidik petunjuk. Apabila masih ada kekurangan kelengkapan berkas perkara baik secara formal dan material akan dilanjutkan ke proses penuntutan dan selanjutnya dengan proses persidangan sampai dengan proses eksekusi. Selanjutnya mengenai kenakalan remaja, biasanya kenakalan remaja itu sudah menjadi segala tindak pidana. Jadi ada berbagai macam jenis-jenis kenakalan remaja yang diarahkan ke tindak pidana. Salah satunya penyalahgunaan narkotika, pengompasan atau pemalakan atau yang kita sering sebut dengan pembulian. Kemudian ada penipuan, perkelahian sesama pelajar, penyalahgunaan senjata tajam atau senjata api, kemudian tindak pidana pengancaman. Di selain itu ada juga misal pelanggaran lalu lintas atau main hakim sendiri, mabuk-mabukan, berjudi. Nah, ini yang biasanya sanksi gantung sama judi online. Judi online ya? Selalu gitu ya. Oke, dan tentunya kita juga tahu ya saat ini memang sedang marak-maraknya judi online dan ini banyak digantungi, jadi bukan hanya kalangan dewasa saja ya, tapi juga adik-adik remaja kita. Jadi karena judi online itu memang sekarang dapat dijangkau oleh berbagai lapisan, jadi memang menjadi perhatian kita sekarang. Kemudian selanjutnya dalam perkara tindak pidana umum, misalnya tindak pidana pencurian. Pencurian itu diartikan sebagai mengambil barang sesuatu yang bersifat harta atau benda lainnya yang memiliki nilai ekonomis yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi dengan suatu modus yang diatur dalam pasal 36 KUHP. Tindak pidana pencurian sendiri diancam dengan hukuman penjara paling lama 5 tahun. Di samping pencurian ada juga tawuran pelajar, Bu ya. Jadi tawuran itu suatu bentuk dari tindak pidana. Karena pada umumnya tawuran itu melanggar pasal 170, pasal 351, 355, 358 KUH pidana yang merupakan suatu bentuk kejahatan, Ibu. Karena tawuran pelajar ini pada umumnya memang melibatkan anak-anak muda yang kadang-kadang umurnya itu kan mungkin masih di bawah 18 tahun. Jadi diatur juga di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak di dalam pasal 76C yang berisi setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak. Di samping itu ada juga penggunaan internet yang kurang tepat. Jadi internet itu kan, Bu, seperti rimba. Siapa yang cerdas akan mendapatkan banyak manfaat dari internet, seperti kemudahan dalam transportasi, kuliner, pelajaran. Jadi kan internet ini kan, Bu, siapa yang menggunakan. Jadi memang harus menggunakan internet itu secara bijak. Dan ada juga orang-orang yang memanfaatkan internet tidak sebagaimana mestinya. Jadi tidak bijak dalam menggunakan internet. Karena tidak bijak dalam menggunakan internet, banyak ada dampak-dampak negatif dari penggunaan internet itu.
kayak pornografi, menyebarkan berita hoax, terus radikalisme, belum juga kita berbicara pelanggaran privasi, dan belum juga kita bicara tentang penipuan-penipuan yang sering sekali terjadi di media sosial ya. Di samping itu juga Bu, konten bermuatan kesusilaan dan pornografi itu ada diatur di Undang-Undang ITE di pasal 27 ayat 1 junto pasal 45 ayat 1. Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan dapat dipidana dengan pidana paling lama 6 tahun dan denda paling banyak 1 miliar rupiah. Nah, itu untuk jerat hukum untuk penyebar konten pornografi. Terus ada juga untuk jerat hukum untuk penyebar berita bohong atau yang dikenal dengan konten hoax. Kita ketahui bersama bahwa pengguna smartphone ini kan sangat banyak lah, dan memang tidak diimbangi dengan literasi digital. Jadi menyebabkan berita palsu atau hoax itu merajalela. Jadi orang itu tidak saring dulu. Malah mereka langsung main share tanpa mensaring dulu apakah berita ini memang berita yang benar. Yang bagus. Oke. Berita itu benar atau tidak, boleh dikatakan benar atau tidak. Ya. Jadi memang apalagi ya adik-adik kita yang baru mengenal smartphone ya ataupun gadget ya. Jadi mereka ini kadang-kadang waduh, ini dapat informasi ini tapi tidak mengklarifikasi terlebih dahulu informasi tersebut atau mencari kebenarannya apakah informasi tersebut benar atau tidak, langsung menyebarkan, dan efeknya ini nanti ya mereka akan terjerat hukum ya, meskipun mungkin usia mereka ini masih di bawah umur. Tetap masih kenapa-napa ya. Hanya saja mungkin karena anak, kalau di undang-undang sistem peradilan pidana anak itu dikenal dengan anak berhadapan dengan anak ayam. Iya, tapi boleh dikatakan tetap terkena hukuman ya. Meskipun mungkin tidak begitu lama, tapi yang pastinya terkena. Jadi dari pihak kejaksaan sendiri, apakah pernah juga menyampaikan informasi-informasi tersebut kepada masyarakat, terutama adik-adik remaja kita yang masih di bawah umur ya, tentang masalah penggunaan dari smartphone atau media sosial tersebut dengan informasi-informasi yang mereka dapatkan tadi, supaya mereka tidak terjerat hukum nantinya. Ini kan Bu, kejaksaan ini ada program namanya penyuluhan hukum dan penerangan hukum Pak ya. Dalam setiap kegiatan penyerangan hukum dan penyuluhan hukum, kami selalu mengingatkan kepada, tidak hanya kepada anak-anak, tapi juga kepada orang dewasa. Karena orang dewasa ini kan memiliki peran yang vital untuk mengawasi anaknya dalam penggunaan media sosial. Jadi memang selalu kami ingatkan kembali, selalu kami menginformasikan kembali bahwa dalam setiap penggunaan internet, kalau seseorang memanfaatkan yang tidak baik, memiliki konsekuensi hukumnya. Sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang ITE. Kalau misalnya menyebarkan hoax, ancaman pidananya sekian, apalagi yang memiliki muatan pencemaran nama baik. Terutama untuk orang tua yang mempunyai anak masih di bawah umur ya, untuk lebih bijak menggunakan media sosial yang pastinya. Jadi kemudian juga langkah lebih baiknya masih tetap di bawah pengawasan orang tua, sehingga anak-anak kita ini tidak salah langkah. Jadi kadang-kadang kalau misalnya mereka salah langkah, tentunya yang didikan mereka sendiri, dan ini juga merusak masa depan mereka tentunya. Jadi buat para orang tua, kemudian juga buat adik-adik remaja kita, terutama yang ada di Kabupaten Kayan Utara, gunakanlah media sosial secara bijak. Kemudian juga jangan sampai salah pergaulan. Jadi bukan hanya di media sosial saja yang perlu kita jaga, namun yang pastinya pergaulannya jangan sampai menggunakan, misalnya tadi sudah disebutkan oleh Bapak Nafa, yaitu tentang narkoba, minuman keras. Ini kan juga tentunya sangat merugikan masa depan adik-adik kita. Baik, kita lanjut lagi Bapak, silakan. Selanjutnya kan di samping hoax itu ada juga bullying atau perundungan. Jadi kita tahu sudah dulu nih apa sih yang dimaksud dengan bullying para pendengar setia. Jadi bullying atau perundungan itu adalah suatu aksi atau serangkaian aksi negatif yang seringkali agresif dan manipulatif dilakukan oleh satu orang atau lebih dari satu orang terhadap orang lain atau beberapa orang lain selama kurun waktu tertentu, di mana terdapat itu bermuatan kekerasan. Jadi misalnya kayak gini bullying itu, si A dan si B ini mereka sekolah di satu sekolah tertentu, di satu gedung tertentu. Si A ini mengajak teman-teman, si A ini memiliki gerombolan teman-teman. Nah, dia beserta gerombolan teman-temannya yang lainnya itu mengganggu si B, tapi mengganggunya ini bukan mengganggu jahil-jahilan, tapi mengganggu udah main pukul, udah mengejek, udah menghina. Nah, seperti itulah Bu. Jadi kekerasan itu tidak hanya secara fisik, melainkan juga secara verbal. Jadi ini kalau untuk bullying ini kan mereka melakukan kekerasan fisik maupun kekerasan verbal. Jadi ini juga akan terjerat hukum ya bagi mereka yang melakukan hal tersebut.
Dan kalau misalnya ada masyarakat kita yang misalnya salah satu orang tua yang anaknya melakukan hal tersebut, jadi untuk proses hukumnya ini kan mereka kan banyak nggak paham ya, khususnya untuk masyarakat awam, mereka juga nggak paham ini langkah-langkah apa saja yang bisa mereka tempuh. Mungkin sedikit bisa dijelaskan. Dan di sini juga nanti saya akan menyampaikan satu pertanyaan dari pendengar kita yang saat ini tetap setia mendengarkan siaran RKO. Oke, silakan Bapak. Terima kasih. Jadi untuk mencegah atau kita lebih dulu ke tindakan preventif. Iya. Tindakan preventif. Tentu saja untuk tindakan preventif itu setiap anak itu perlu perhatian khusus dari lingkungan sekitarnya, terutama dari anak kecil, dari keluarga. Kebanyakan perkara-perkara yang kami temui dalam kasus bullying secara fisik, si pelaku ini cenderung mencari perhatian. Jadi karena latar belakang keluarga yang kurang harmonis, kemudian si pelaku ini mencari perhatian dengan cara-cara yang menurut kita mungkin kelewatan batas, ya. Kemudian dimulai dengan fisik atau tindakan fisik yang dilakukan pelaku, misalkan dengan mendorong, menendang, memukul, atau justru melakukan secara bersama-sama berkumpul begitu. Perlu diketahui bahwa bullying itu secara umum dapat dijerat dengan pasal 76C Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang perlindungan anak dengan pidana penjara paling lama 3 sampai 6 bulan dan juga dapat dikenai denda paling banyak Rp70.000. Jadi untuk menghindari ini semua perlu perhatian dari kita semua seluruh lapisan masyarakat untuk mencegah adanya perilaku bullying. Nah, bagaimana caranya? Ketika sudah terlanjur terjadi perilaku bullying, bagi anak-anak korban, kami harapkan jangan menutup diri. Jadi kebiasaan yang sudah terjadi, korban-korban bullying ini justru semakin murung, kemudian menutup dirinya untuk berkomunikasi. Hal itu disebabkan karena adanya ketakutan akibat misalkan hal-hal yang diutarakan tidak diterima atau ditolak mentah-mentah oleh lingkungan sekitarnya. Jadi ketika dia mulai merasakan adanya tindakan terlibat, intimidasi begitu, kemudian tidak diperhatikan oleh keluarganya, nah itu justru akan memperberat si korban. Oleh karena itu kami harapkan oleh para pendengar setia ini, ketika mulai tampak bahwa ada tanda-tanda seorang anak misalnya dalam keadaan murung, kemudian atau hal yang amat jelas dia mulai malas bersekolah, kita harus secara aktif menanyakan apa sebabnya, mengapa dia tidak mau melakukan suatu hal, mengapa dia mau bunuh diri. Jadi kita sebagai orang-orang dewasa harus lebih aktif, harus lebih peka gitu untuk memahami bagaimana kondisi-kondisi yang timbul gitu. Nah, kalau misalnya tadi kan si anak tadi yang sudah dibully, kalau tadi misalnya bukan hanya melalui verbal saja, tetapi secara fisik, kemudian dari pihak orang tua melaporkan, apakah si korban ini secara hukum ini bisa dilindungi? Karena kan kadang-kadang kan mereka ini akan mendapat tekanan lagi dari misalnya pihak keluarga tersangka, nah seperti itu. Sekali. Jadi setiap memang kondisi setiap korban bullying itu cenderung justru lebih merasa ketakutan ketika dirinya terekspos. Nah, satu hal dalam proses penanganan perkara untuk anak itu diwajibkan untuk dilakukan secara tertutup, artinya rahasia. Jadi setiap korban, setiap anak atau keluarga yang mendapatkan ancaman atau intimidasi maupun dari pihak tersangka atau dari pihak ketiga berhak untuk meminta perlindungan. Dan juga secara hukum, secara undang-undang ada lembaga perlindungan saksi dan korban yang untuk melakukan langkah-langkah perlindungan korban. Hal itu bisa dimulai dari masa pelaporan, dari masa pemeriksaan di penyidikan maupun sampai tahap persidangan. Jadi baik korban maupun keluarga dapat memohon kepada kepolisian, kejaksaan maupun pengadilan untuk dapat diberikan perlindungan hukum melalui jasa LPSK. Terima kasih. Jadi sekali lagi kita minta maaf bagi seluruh masyarakat di sekitar dan juga ada sahabat keluarga kita yang mengalami hal tersebut. Jadi kita tidak perlu takut ya untuk melaporkannya ke bapak-bapak yang bertugas di kepolisian, dan tentunya nanti akan dilindungi ya baik si korban maupun juga si tersangka. Kemudian di sini ada satu pertanyaan dari pendengar setia kita yang saat ini berada di salah satu objek wisata yang ada di Kayong Utara, yaitu Pantai Pulau Datu, biasa disebut dengan Bang Udin Pantai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya ingin menanyakan tentang bagaimana peran kejaksaan dalam menjamin keadilan dan kedamaian dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Salam buat narasumber kita dan selamat datang di Kayong Utara. Terima kasih Mbak Ibi katanya. Oke, terima kasih juga buat Bang Udin tentunya atas pertanyaannya untuk edisi hari ini, dan salam juga buat dengar kita yang tentunya saat ini masih tetap setia mendengarkan siaran RKO. Silakan. Jadi begini Bu, agar bisa terciptanya suatu keadilan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, setiap aparatur, entah itu aparatur pemerintah negara ataupun aparatur pertahanan negara maupun aparatur
penegak hukum kan berjalan sebagaimana sesuai dengan kewenangan yang tertuang dalam peraturan perundangannya. Sama seperti dengan kejaksaan. Kejaksaan memiliki kewenangan untuk melakukan penuntutan, di mana kewenangan ini tidak dimiliki oleh instansi manapun. Agar dapat terjalinnya suatu keadilan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, dalam kehidupan sehari-hari lah, kan banyak sekali tindak pidana yang terjadi lah. Satu tindak pidana di mana tindak pidananya ini sering sekali kadang-kadang itu menjadi berita lah, menjadi berita dalam arti kata tuh kerugiannya cuma berapa sih? Ibaratnya kalau dia curi sendal atau curi, sedangkan pidananya di KUHP-nya kan mungkin bisa lama. Jadi untuk menggali nilai keadilan tidak hanya semata-mata kita mengacu kepada aturan yang tertulis. Karena dari hal itulah kita kenal dengan istilah restoratif justice. Jadi bagaimana suatu keadaan yang karena satu dan lain hal timbul suatu perbuatan pidana, tapi karena ada keinginan dari si korban untuk mengganti, bukan dari korban, ada dari pelaku untuk mengganti kerugian yang ditimbulkan karena perbuatannya terhadap si korban, dan si korban ini pun mau, akhirnya restoratif justice itu bisa tercapai. Karena memang kalau sebelumnya begitu belum restoratif justice, mungkin masyarakat akan menganggapnya ini sebagai aneh, Pak ya. Karena banyak sekali kasus-kasus yang terjadi di masa lalu yang orang mungkin karena mencuri karena kebutuhannya, tapi tuntutan pidananya tinggi. Tapi sekarang kita sudah berubah, jadi hukum pidananya itu sudah menganut dimensi restoratif, tidak lagi menganut retributif, tapi hanya dalam perkara-perkara tertentu. Karena memang ada beberapa perkara yang tidak semua perkara juga bisa restoratif justice, Mbak. Tentunya buat kemudian mudah-mudahan apa yang disampaikan ini bisa sedikit memberikan jawaban atas pertanyaan Anda tadi. Mungkin masih ada yang ingin disampaikan atau kita lanjut kembali ke materi kita yang selanjutnya, yaitu tentang penyalahgunaan narkoba. Mengenai narkotika itu kami selaku penegak khususnya dalam lembaga penuntutan akhir-akhir ini banyak sekali menerima berkas-berkas dari kepolisian terkait penyalahgunaan narkotika. Narkotika seperti yang sudah kita pahami sendiri merupakan zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang akan menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran seperti hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan dalam dua golongan. Nah, untuk mulai daftar-daftar zat-zat atau obat-obatan yang digolongkan sebagai narkotika dan psikotropika itu kemudian setiap periodenya akan bertambah sesuai dengan hasil dari pengujian laboratoris. Jadi belakangan ini sempat diperdebatkan mengenai kraton, yang kemudian menimbulkan efek-efek daun kraton, maksudnya efek-efek ketergantungan begitu. Namun hal itu belum resmi secara medis dinyatakan sebagai narkotika. Nah, selain daripada itu ada namanya psikotropika. Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, psikotropika itu adalah zat atau obat baik alami maupun sintetis, namun yang bukan narkotika yang berkhasiat aktif terhadap kejiwaan atau bisa disebut psikoaktif, yang pengaruhnya pada susunan saraf pusat sehingga menimbulkan perubahan tertentu pada aktivitas mental dan perilaku. Sedangkan jenis psikotropika yang sering disalahgunakan adalah amfetamin, obat penenang seperti megadon, rohypnol, dumolid, laxotan, pil-koplo, atau termasuk dalam LSD gitu, atau yang paling gampang dijangkau mungkin dalam bentuk masuk Tentang daun kraton ya. Nah, ini kan memang boleh dikatakan masih agak baru, dan ini apakah penggunanya ya, jadi bukan hanya untuk di Kabupaten Kayang Utara tapi di seluruh daerah, apakah ini sudah banyak ya masyarakat kita yang menggunakan untuk jenis daun kraton tersebut? ya? Oke. Untuk saat ini memang kita dalam proses pengujian dan penelitian, bisa dipastikan ada paketnya untuk penggunanya memang sempat menjadi perbincangan dalam forum penggunaan untuk forum penggunaannya itu belum ada positif. Oke, nah selain itu kita ke tentang narkoba. Ini
ini kan ada hukuman yang dipenjara misalnya beberapa tahun, kemudian direhabilitasi. Ini apa perbedaan antara dua hukuman tersebut? Kenapa yang misalkan kita sering sekali ya mendengar di media sosial. Nah, salah satu artis juga yang kemarin sempat viral ya di media sosial ini ya. Pertama hanya terkena rehabilitasi beberapa bulan ya, kemudian bebas. Nah, setelah itu terjerat kembali, kemudian mendapat hukuman penjara. Namun kita belum tahu ini berapa tahun atau berapa lama. Ini mungkin bisa diberikan sedikit penjelasan ya kepada para pendengar. Mengenai kualifikasi dari penyalahgunaan narkoba. Jadi dalam undang-undang narkotika memang diatur kualifikasi mengenai tersangka. Jadi ada yang disebut sebagai pelanggar, ada yang disebut sebagai kurir, ada yang juga disebut sebagai penyalahguna. Nah, dalam penyalahguna itu kemudian dibedakan menjadi korban, pecandu, atau hanya penyalahguna. Korban, pecandu, atau penyalahguna. Jadi ini dibagi lagi menjadi 3 kategori. Mungkin bisa dijelaskan satu persatu? Baik. Untuk kualifikasi sebagai pengedar dan orang-orang yang menguasai mungkin sudah jelas gitu ya. Dalam ketika dilakukan penangkapan atau terjadi peristiwa hukum itu diperoleh narkotika dalam jumlah tertentu, kemudian disangka terlibat dalam peredaran narkotika. Sedangkan apabila dikualifikasi sebagai penyalahguna narkoba harus melalui mekanisme asesmen dari tim asesmen narkoba berdasarkan peraturan bersama dari Mahkamah Agung, kemudian Kapolri, Jaksa Agung, yang menurutnya kepala BNN yang mengamanatkan bahwa dalam setiap penanganan tindak pidana narkotika penuntut umum khususnya ketika memeriksa kelengkapan berkas perkara harus meneliti kualifikasi tersangka atau penyalahgunaan narkotika. Jadi dalam undang-undang itu ditentukan apabila dalam penguasaan ditemukan bahwa ketika ditangkap ternyata barang bukti narkotika yang ditemukan adalah sekali pakai atau pemakaian sehari. Nah, kemudian harus dilanjutkan melalui asesmen oleh tim asesmen terpadu. Nah, tim asesmen terpadu ini memiliki tugas untuk melakukan penelitian mengenai kualifikasi dari penyalahgunaan narkoba tersebut. Kurir, bandar, atau dia sebagai produsen, bagaimana keterlibatannya dalam peredaran narkotika, atau dia hanya sebagai korban, atau dia sebagai pecandu yang tidak dapat terlepas gara-gara sudah memiliki ketergantungan secara fisik dan psikis. Nah, itulah tim yang terdiri dari kepolisian, jaksa, kemudian dokter, kemudian dari BNN akan melakukan penelitian untuk menentukan bahwa tersangka ini termasuk dalam kualifikasi yang mana. Hal ini akan berpengaruh kepada beberapa pasal yang akan dilakukan dalam persidangan. Jelas apabila yang menjadi tersangka kemudian dikategorikan sebagai pengedar narkotika itu akan dikenakan pasal 114. Kemudian apabila hanya ditemukan narkotika dan penguasaannya, kemudian sedangkan tidak terdapat bukti-bukti transaksi atau peredaran lainnya, biasanya dia akan dikenakan pasal 112. Nah, sedangkan untuk penyalahgunaan narkoba biasanya akan direkomendasikan untuk direhabilitasi. Nah, rekomendasi itulah yang kemudian harus dikeluarkan oleh tim asesmen terpadu. Dalam fungsinya sinergitas antara kejaksaan, kepolisian, dan BNN untuk dapat membuat rehabilitasi, kemudian dapat menentukan tempat untuk tempat sebagai rehabilitasi bagi pecandu narkoba. Jadi tentu saja untuk hukuman yang diberikan kepada setiap tersangka tergantung dari kualifikasinya. Apabila orang-orang yang sudah pernah dilakukan rehabilitasi kemudian mengulangi tindak pidana yang serupa, tindak pidana narkotika, dimungkinkan dilakukan dihukum dengan pidana penjara. Begitu. Baik, kita lanjut kembali. Silakan. Baik, untuk mengingatkan para pendengar setia bahwa ancaman hukuman dalam tindak pidana narkotika ini bermain-main. Dalam peredaran gelap narkotika, setiap orang yang menawarkan untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan 1 dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara maksimal 5 tahun dan paling lama 20 tahun. Sedangkan untuk para pecandu narkotika, setiap orang yang tanpa hak memang hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan 1 dalam bentuk tanaman dipidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 12 tahun dengan denda minimal 800 juta dan maksimal 8 miliar. Kemudian untuk dampak sosial, untuk apabila kita membicarakan masalah narkotika, narkotika, tentu akan ada dampak sosial yang mengikutinya. Contohnya
kita bisa saksikan bersama ya, ada beberapa artis yang kemudian terjerat masalah narkotika, kemudian prestasinya begitu. Dan ini yang berbahaya bagi kaum pemuda kita hari ini ya, karena kebanyakan dari beberapa perkara yang kita tangani, mereka yang terhadap narkotika itu masih dalam usia produktif. Jadi setelah mungkin mencoba sekali atau beberapa kali, kemudian timbul perasaan ketergantungan. Nah, itulah yang kemudian akan menghambat dari pola perilaku kognitifnya dari si pelaku. Mungkin perlu kita berikan bagaimana cara pencegahan narkotika. Di sini kami rasa perlu ditekankan kembali peran kedua orang tua. Jadi lingkaran terkecil dalam masyarakat itu sangat kuat untuk mengontrol bagaimana perilaku anak kita terutama, entah itu anak-anak yang masih sekolah maupun orang tuanya sendiri. Apabila sudah kecanduan, memang dampaknya nggak cuma dirasakan oleh diri sendiri tapi bisa oleh sekitar. Kemudian kita juga harus mengenali diri sendiri dan percaya diri untuk bisa bahwa kita dapat berprestasi, kita dapat melakukan suatu hal tanpa ketergantungan dengan suatu zat yang mungkin dari pengalaman pribadi mungkin bukan hal yang baik untuk narkotika. Kemudian tampilan dalam menolak narkoba. Jadi memang beberapa modus sekarang ini kebanyakan mereka yang mengenal narkotika bukan karena keinginan sendiri, namun karena gaya hidup di lingkungannya. Jadi memang ketika kita kebetulan menjumpai ada kawan kita yang melakukan narkoba, ya sebisa mungkin kita tolak begitu. Nah, apabila misalkan ada yang takut karena penolakan yang dilakukan secara sporadis begitu, kemudian justru berdampak pada ancaman. Jadi orang yang merasa ditolak kemudian mengancam dan memaksa. Nah, kemudian yang keempat, hiduplah lebih sehat setelah menjadi ibadah, kemudian memiliki motivasi yang juga hidup. Jadi diharapkan dengan cara-cara seperti itu kita dapat terhindar dari bahaya penyalahgunaan narkotika. Dari kepada semua masyarakat Kabupaten Tangerang dan sekitarnya, terutama juga untuk yang setia RKO. Jadi ini bukan hanya tugas dari salah satu instansi saja ya untuk memberikan pengertian, pengawasan kepada anak-anak kita, tapi peran orang tua juga di sini sangat penting ya untuk mengarahkan anak-anaknya jangan sampai mencoba untuk masalah narkoba tersebut ya, karena awalnya mungkin mencoba, lama-lama akhirnya kecanduan. Jadi sudah kalau misalnya tidak pakai, mereka akan melakukan hal-hal yang mungkin bersifat tidak baik lah ya, yang bisa merugikan masa depan mereka. Jadi sebagian besar orang pasti sudah tahu soal bahaya penyalahgunaan narkoba. Meski begitu, tetap saja nih ada segelintir orang yang mengajukan bahaya narkoba dan tetap ingin mencobanya. Nah, sekali sudah terjerumus pasti akan sulit ya untuk terlepas dari efeknya. Dan efek narkoba ini kan tidak main-main ya, bukan hanya menyasar fisik. Obat-obatan terlarang ini nyatanya juga bisa mempengaruhi mental si pemakainya. Nah, sampai ada yang meninggal dunia, kemudian juga mengalami sakit-sakit. Nah, tentunya ini kan sangat merugikan ya bagi adik-adik kita maupun juga masyarakat Kabupaten Kayong Utara yang mungkin selama ini tidak mengetahui secara pasti apa sih bahaya dari narkoba tersebut. Nah, selain ini berbahaya untuk kesehatan kita sendiri, dan kita ini akan berurusan dengan hukum juga ya, kalau misalnya sampai kita ketangkap oleh bapak-bapak kita yang bertugas di kepolisian. Nah, ini yang sangat merugikan. Jadi tentunya orang-orang sekitar kita, terutama keluarga tercinta kita juga merasa sedih ya melihat apa yang kita lakukan, karena ini kita udah tahu ya awalnya kita salah, tapi masih saja kita jalani. Nah, alangkah lebih baiknya mulai dari sekarang tentunya orang tua juga wajib ya untuk mengawasi anak-anaknya. Kemudian juga buat adik-adik remaja kita jangan sampai salah pergaulan. Kalau misalnya ada kawannya yang mencoba-coba untuk merayu menggunakan jenis-jenis narkoba tersebut, ya kita tolak secara halus ya. Kemudian kita hindarilah orang-orang yang mungkin arahnya ke hal yang tidak baik. Oke. Nah, di sesi yang terakhir untuk Bapak sendiri, mungkin ada pesan-pesan yang ingin disampaikan kepada para pendengar terkait tema yang kita bahas ya untuk edisi hari ini. Silakan. Terima kasih Bu. Ya, hal-hal yang bersifat itu memang memang untuk kaum muda biasanya itu menjadi hal yang sifatnya tantangan. Nggak gaul kalau nggak ngikutin perkembangan sebaya yang begitu ya. Jadi kami harapkan bagi kaum muda ini, kalian adalah generasi emas. Jadi kami harapkan janganlah pergaulan kalian, jangan takut apabila kemudian mendapatkan tawaran-tawaran yang menggiurkan, kemudian ajakan-ajakan yang sifatnya memaksa. Jangan takut kalian melakukan yang berwajib. Kami selaku penegak hukum berkomitmen untuk menjaga generasi emas supaya tercapai Indonesia emas 2045. Jadi ini saya memberikan saran kepada generasi muda.
pergaulan yang buruk itu merusak kebiasaan yang baik. Jadi para pendengar yang setia, baik itu orang tua ataupun adik-adik yang masih sekolah, pilihlah pergaulan yang baik. Jangan terjebak dalam pergaulan yang salah. Karena kalau sampai nanti terpengaruh di hal yang salah dan ternyata menjurus ke arah tindak pidana, ya akan sangat berat nantinya ketika kalian ingin meraih masa depan nantinya. Dan bijaklah dalam menggunakan sosial media. Dan melanjutkan dari apa yang disampaikan oleh Pak Nanang terkait dengan penyalahgunaan narkotika dan tolong sikapi betul pergaulan, karena sesuatu hal yang tidak baik bisa merusak sesuatu hal yang baik yang telah kita bangun. Jadi jangan sampai kita udah bertahun-tahun kita mengupayakan masa depan kita yang lebih baik, tapi gara-gara salah pergaulan, maka dalam sekejap mata semua itu habis. Bukan itu saja. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan di lain waktu dan di lain kesempatan tentunya bisa hadir kembali di studio RKU, tentunya dalam acara dialog interaktif dengan tema yang berbeda, dan tentunya bisa memberikan informasi-informasi yang bermanfaat kepada seluruh pendengar dan masyarakat Kabupaten Kayong Utara dan sekitarnya. Baik para pendengar, sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak atas partisipasi Anda. Kita berpisah dan insya Allah akan jumpa kembali. Akhir kata saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.